Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' barik warham waftah lana futuhal arifin wa fahimna fahmal anbiya wal mursalin wa ibadikal mu'minin al awliya as-sadiqin al muttaqin wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik kepada kita dan kemudahan hingga kita dapat menghadiri acara dan program kajian rutin yang diadakan di Masjid Al-Wardah di mana kita membahas bersama tafsir Juz'u Amma dari Al-Quran Al-Karim yang telah sampai pembahasannya pada surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr atau orang-orang menyebut surat Al-Qadar ya. Semoga kajian ini berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya, dan semoga berkenan kiranya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kajian kita ini penuh barakah dan mendatangkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, dan dituangkan oleh Allah di dalam majelis ini sekian banyaknya dari rahmah Allah subhanahu wa ta'ala dan barakahnya, hingga kita dalam majelis ini akan mendapatkan sesuatu yang terbesar dari karunia dan pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan semoga nantinya ketika majelis ini usai, tidak ada seorang pun dari kita yang hadir di dalam majelis ini tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang sial dan orang yang tidak mendapatkan kebaikan dan orang yang dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rahmahnya. Sebaliknya justru kita semuanya diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada arah-arah yang terbaik, baik di dunia kita maupun kelak di akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita membahas tafsir surat Al-Qadr, di mana kita dalam membahas surat Al-Qadr ini baru sampai pada ayat yang kedua dalam pertemuan yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Qur'an ini, atau kami telah menurunkan Al-Qur'an itu dalam atau di Lailatul Qadar, malam Qadar. Dan artinya Qadar sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Paling tidak artinya adalah malam kemuliaan, malam kehormatan, malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang syarat dengan fadilat dan keutamaan-keutamaan. Kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah kepada beliau, atau secara umum siapa saja yang membaca ayat ini? Tahukah kalian semuanya? Tahukah kamu kita semuanya ini apa Lailatul Qadar tersebut? Dijawab oleh Allah setelah ada pertanyaan tersebut di ayat yang berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar dan malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat yang ketiga menerangkan tentang kadar Lailatul Qadar itu sendiri, keadaan dan fadilat Lailatul Qadar itu sendiri. Berikutnya ayat yang keempat juga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat Allah berturunan. Tanazzal itu artinya berturunan, turun satu demi satu, kelompok demi kelompok, kumpulan demi kumpulan, begitu terus turun dari langit
dari peringkat-peringkat langit yang ada ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruh, dan di antara mereka ada ar-ruh, yaitu malaikat Jibril alaihi wassalam. Bi'izni rabbihim. Mereka tidak turun semena-mena, mereka tidak turun sembarangan begitu saja, tetapi turun dengan izin dari Tuhan mereka. Kemudian di ayat yang terakhir Allah menyebut salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu, atau malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keselamatan. Malam yang penuh keselamatan hingga terbitnya fajar. Maka di sini dari mulai ayat yang ke-2 sampai terakhir ayat-ayat surat Al-Qadar adalah keterangan dan penjelasan tentang fadilat dan keutamaan Lailatul Qadar. Fadilat dan keutamaan Lailatul Qadar. Gara-garanya, sebabnya adalah kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini itu sudah tidak sedang berbicara tentang fadilat Lailatul Qadar, bukan. Justru surat ini berbicara tentang keagungan Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab suci kaum mukminin, diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan para rasul, dan merupakan syariat pamungkas, syariat ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang menutup segala syariat ajaran agama samawiyah semuanya. Tidak masalah dikatakan surat ini berbicara tentang fadilat Lailatul Qadar atau surat ini sedang berbicara tentang fadilat Al-Quran itu sendiri, dan dua-dua insya Allah benar. Baik. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dalam pertemuan yang lalu saya sudah menyebutkan bahwasanya ulama kita ahlu tafsir mengatakan, bila mana Anda mendapati di dalam Al-Qur'anul Karim sebutan kata wa ma adraka, apa yang kamu ketahui, tahukah kamu, sebutan wa ma adraka, tahukah kamu, apa yang kamu ketahui. Jika lafadznya seperti ini dengan sebutan fi'il madhi yang berlalu, maka artinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah diberi pengetahuan tentang hal tersebut. Di sini pembicaraannya tentang Lailatul Qadar. Tahukah kamu Lailatul Qadar itu apa dan kapan? Ya, Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar pada tahun ini letaknya pada tanggal sekian, wahai Rasulullah. Lailatul Qadar pada tahun yang lalu adalah pada tanggal sekian, ya Rasulullah. Lailatul Qadar pada tahun yang akan datang adalah begini, ya Rasulullah. Nah, suatu tahun, suatu saat Nabi SAW keluar dari rumahnya menuju masjid, sudah berazam, sudah berniat untuk memberikan informasi tentang Lailatul Qadar pada tahun itu. Tiba-tiba di dalam masjid terdapat dua orang sahabat Nabi yang sedang cekcok satu dengan yang lain, debat ngalor ngidul karena suatu hak. Suara mereka terangkat, rame gitu di masjid. Akhirnya melihat kejadian tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam urung untuk memberitahukan kepada kaum muslimin Lailatul Qadar, atau pengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Lailatul Qadar itu pada tahun tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat oleh Allah, atau perintah Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya memberikan kabar kepada kaum muslimin tentang Lailatul Qadar malam itu atau tahun itu di stop oleh Allah.
Tadinya saya perintah kamu untuk kamu beritahu, tapi gara-gara ada maksiat yang seperti ini, kejadian yang seperti ini, udah jangan disampaikan. Jangan disampaikan. Padahal pengetahuan terhadap Lailatul Qadar, wah itu mahal. Mahal sekali, karena fadilat Lailatul Qadar seperti apa yang Anda sudah ketahui. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka apapun dari ta'ah dan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim pada Lailatul Qadar, itu lipatan pahalanya dan nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Maka disebut bahwasanya kejadian ini adalah merupakan salah satu sebab nuzulnya surat Al-Qadr. Sampai tersebut seperti itu, gara-garanya ada seorang sahabat atau beberapa orang sahabat yang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, Nabiullah Sulaiman, Dzulqarnain, Nabiullah Sulaiman alaihissalam menghukum berpuasa, berbuat taat dan kebaikan dalam jeda waktu masa yang sangat panjang sekali, sampai 500 tahun. Katanya, wallahu a'lam, benar atau tidak. Begitu juga dengan Dzulqarnain. Dan orang-orang sebelum kita itu mempunyai umur-umur yang panjang sehingga mereka bisa memenuhi hari-hari mereka dengan banyak praktek melaksanakan ibadah-ibadah. Akibatnya mereka meraup pahala, jumlah pahala yang sangat besar. Sedangkan kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, kisaran umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit di antara mereka yang melebihi dari batas itu. Ya ada sih yang umurnya 100. Tadi saya ngelihat ada orang India, tunuk-tunuk bentuknya sudah seperti kutuk. Umurnya ditemukan di dalam gua kan. Umurnya katanya wallahu alam 188. Wallahu alam apakah dia ngaku atau ada bawa catatan atau gimana, saya juga nggak paham. 188. Ada juga Salman Al-Farisi, dulu sudah saya sampaikan. Umurnya antara 250 tahun atau lebih. 250 tahun. Ada, tapi jumlahnya sedikit, 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000 orang dibanding dengan jutaan umatnya umat Muhammad SAW atau miliaran umat Muhammad SAW. Sangat banyak sekali. Maka kisaran umur umat Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun. Nah kalau dibanding dengan orang-orang yang terdahulu umurnya panjang-panjang, ibadah mereka jauh lebih banyak. Maka dari itu kemudian mereka mengadu ke Rasulullah. Mengadu, kok kita nggak dipanjangkan umurnya agar supaya banyak beribadah. Bukan kita nggak dipanjangkan umurnya agar supaya proyek-proyeknya lebih banyak, kantongnya lebih tebal, rekeningnya gendut-gendut, usahanya lebih maju, dapat kesempatan-kesempatan mengumpulkan harta. Tidak, tapi untuk keperluan ibadah mereka mengadu seperti itu. Kemudian diturunkan surat ini dan memberikan keterangan kepada kita bahwasanya dalam 1 tahun ada 1 malam di mana ibadah seorang muslim pada malam itu kalau ia lakukan nilainya 80 berapa? 3 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Salat ya seperti salat 84 tahun lah katakan. Seperti salat 84 tahun. Ngaji ya seperti ngaji 84 tahun. Zikir ya seperti zikir 84 tahun. Nilainya. Belum kemudian pelipatan-pelipatan nilai pahala. Allah melipatkan nilai pahala seseorang di antara kita itu antara 10 minimal. Lipatan nilai ibadah dan pahala yang didapati oleh seorang muslim. Minimal 1 ibadah yang baik dilakukan oleh seorang muslim itu akan mendatangkan bagi dirinya 10 pahala. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Sampai dilipat gandakan oleh Allah 100 nilai sampai 700 nilai, bahkan sampai melebihi dari itu. Pengaruh apa?
Bisa jadi karena keimanannya, bisa jadi karena ketakwaannya, bisa jadi karena kualitas ibadah yang dilakukannya, bisa jadi karena fadilat waktu atau fadilat tempat. Dia berbuat di mana? Dia berbuat di waktu apa? Dia berbuat di zaman apa? Berbuat di Lailatul Qadar, nilainya berlipat-lipat. Maka mereka yang beribadah sampai ratusan tahun belum tentu kemudian nilainya sama dengan umat Muhammad SAW yang nemui Lailatul Qadar hanya berapa? 50 tahun umpamanya. Tiap Lailatul Qadar dia, itu jauh lebih besar. Makanya surat Al-Qadar ini dianggap ada kaitannya dengan atau mirip-mirip dengan surat Al-Kautsar. Tadi dua-dua yang saya baca. Ya. Ada kaitannya dengan Al-Kautsar. Kausarnya kaum muslimin itu ya Lailatul Qadar di dunia. Sedangkan kausar yang dijanjikan dan diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dan bakal dimasukkan dan bakal dimasuki oleh umatnya adalah telaga yang ada di akhirat ataupun sungai yang ada di surga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad SAW. Maka Lailatul Qadar kebaikan dunia dan kausar kebaikan akhirat. Wallahu a'lam. Kembali, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Gara-gara dua orang sahabat yang cekcok di masjid sampai mengangkat-ngangkat suara dan menjerit-jerit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala melupakan Rasulullah, mengangkat ilmunya, melupakan, atau tadinya mengizinkan dan memerintah Rasulullah untuk memberikan informasi dan kabar kepada sahabat, tapi terus diurungkan, diberhentikan. Makanya Rasulullah mengurungkan. Udah jangan diberitahu, ya. Bisa jadi Rasulullah dilupakan. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak menghapus suatu aturan syariat atau kami melupakannya darimu, kecuali kami akan mengganti yang lebih baik. Lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Wallahu a'lam. Baik. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu Lailatul Qadar itu apa? Sekali lagi, kalau disebut wa ma adraka berarti Rasulullah tahu ilmunya, tahu, mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut, ya. Berbeda dengan lafaz wa ma yudrika. Anda beberapa kali dalam Al-Qur'an mendapati wa ma yudrika atau wa ma yudrika itu fi'il yang mudhari'. Nah, kalau disebut wa ma yudrika sebaliknya, justru Rasulullah tidak mengetahui ilmunya tentang kiamat, tentang hal-hal lain, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di situ dengan sebutan wa ma yudrika. Di antaranya la'allahu yazakka. Sebutan wa ma yudrika di belakangnya ada isyarat bahwasanya Nabi SAW, di baliknya ada isyarat bahwasanya Nabi SAW tidak diberi pengetahuan tentang hal tersebut. Tapi kalau Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan ilmunya kepada atau pengetahuannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya sendiri cenderung untuk mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar berubah-ubah. Meskipun yang harapannya paling besar adalah malam 27 gara-gara tawatuk dan kesamaan mimpi beberapa sahabat pada waktu itu dilaporkan ke Rasulullah SAW. Ya. Saya kira bahwasanya mimpi-mimpi kalian ini sudah tawatuk, sudah mengarah gitu ya, kepada hal tersebut. Maka malam Lailatul Qadar pada hari di mana mereka malamnya bermimpi malam Lailatul Qadar, saat itu memang pada malam 27. Baik. Jadi kalau diklaim malam Lailatul Qadar hanya 27, dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW pada malam 21. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan, karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik
daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi memang timahnya Lailatul Qadar itu sendiri lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi yang dimaksud adalah wallahu alam nilai amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Dan tidak disebut oleh Allah pekan ataupun hari, juga tidak disebut oleh Allah dengan sebutan tahun, tetapi Allah mengambil yang pertengahan bulan karena agung. Dan biasa kita nunggu ini apa, awal bulan sama akhir bulan ya, kalau sudah sebulan bulan banyak yang nunggu, tapi kalau pekan nggak seberapa ya. Allah menyebut Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagian ulama kita mengatakan yang dimaksud oleh Allah dengan lebih baik daripada 1000 bulan adalah 1000 bulan Ramadan, karena kaitannya dengan nuzulul Quran, dan nuzulul Quran itu pada Ramadan. Nah, kalau disebut oleh Allah malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan Ramadan, artinya lebih baik daripada 1000 tahun. Karena dalam satu tahun Ramadan ini mugur siji, cuma satu tok ya. Ramadannya hanya satu, maka sebutan lebih baik daripada 1000 bulan adalah lebih baik daripada 1000 tahun. Nah, kalau 1000 tahun tadi kita sebut 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Nah, kalau 1000 bulan ya silahkan hitung sendiri. Pengrolas ya. Banyak sekali kelipatan pahala, nilai amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim pada Lailatul Qadar itu agung sekali dan besar sekali. Besar sekali, dan ini karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain karena kaitannya dengan Al-Qur'an. Kaitannya dengan Al-Qur'an, dan itu kitab suci kita. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi saya katakan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi itu Lailatul Qadarnya, dan bisa jadi nilai amal dan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan ataupun tahun. Wallahu taala a'lam. Maka agung sekali. Dan di sini Allah itu dalam mengagungkan Lailatul Qadar menyebut Lailatul Qadar berulang-ulang dalam 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri kan 3 kali toh, berulang-ulang. Biasanya kita kalau berbicara tentang sesuatu, apalagi dengan jeda yang pendek, kita menggunakan kata ganti. Kami telah menurunkan telah menurunkan Al-Qur'an dalam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa dia? Gitu kan, mestinya kata ganti itu. Tahukah kamu apa dia? Dia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Biasanya kan gitu, pakai kata ganti. Tapi ini diulang. Kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Menunjukkan kalau Lailatul Qadar itu bukan sembrono, bukan sesuatu yang ringkih, bukan sesuatu yang ringan, sampai diulang 3 kali, dan yang mengulang sebutnya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengulang sebutannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari faedah dan manfaat lughawiyah bahasa ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat Allah berturunan, satu demi satu, kelompok demi kelompok,
kumpulan demi kumpulan. Wallahu alam seperti apa kumpulan-kumpulannya mereka. Kalau bala tentara kita kan kita tahu ini. Satu barisan, satu apalagi itu. Kompi, satu peleton, satu apalagi. Ya. Itu dia. Tetapi kalau malaikat wallahu alam seperti apa? Itu berturunan dari peringkat langit semuanya. Yang saya sudah menyebutkan kemarin dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya peringkat langit itu ada 7 dan peringkat bumi juga ada 7. Dari peringkat langit semuanya itu berturunan. Bisa jadi semua para malaikat, bisa jadi sebagian besar malaikat atau sebagian dari malaikat. Kalau datang orang-orang yang agung, besar, terhormat, apalagi dalam jumlah yang besar dan jumlah yang banyak, untuk memperingati sesuatu atau mengagungkan sesuatu di dunia ini saja rame. Urusan di negara kita ini kalau umpamanya ada hari kemerdekaan, nanti rame sak negara, paling tidak ngerek gendera kabeh. Paling tidak. Datang orang ini, datang orang itu, datang pejabat, datang tentara, datang polisi, datang semua orang dikumpulkan. Kumpul rame. Itu kalau yang datang orang-orang biasa nggak seberapa, tapi kalau orang-orang yang dikenal, orang-orang yang tokoh-tokoh yang besar dan yang agung, akibatnya hari tersebut jadi spesial, jadi agung sekali. Lalu bagaimana kalau yang turun dan yang datang dan yang berkumpul itu para malaikat Allah dengan jumlah yang tidak bisa ada yang mengetahui kecuali Allah. Jumlah itu sangat besar sekali. Makanya termasuk salah satu tafsiran Lailatul Qadri, Al-Qadr, itu adalah malam yang sempit, malam yang mepet, malam yang berdesak-desakan. Kenapa berdesak-desakan? Turunnya malaikat. Berdesak-desakan dengan turunnya malaikat. Cuma awake dhewe gak krasa. Kita tuh gak merasa itu. Gak tahu itu maksudnya secara nyata, secara kasat pandangan mata kita. Tetapi kita yakin akan adanya itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan hal itu kepada kita di dalam Al-Qur'an kita, kitab suci kita. Maka nggak ada seorang muslim yang baik dan mukmin yang baik kok ragu dengan ini. Nggak ada. Malam itu betul-betul istimewa. Malam itu dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah sampai berdesak-desakan di bumi. Arafah itu, hari Arafah, di padang Arafah, pada siang harinya, mulai dari setelah sholat zuhur, paling tidak sampai tenggelamnya matahari, itu tuh jadi hari spesial dan agung betul. Anda yang sudah haji sudah melihat itu dengan mata kepala sendiri. Apalagi yang bolak-balik haji. Apalagi yang sempat jalan-jalan ke sana ke sini dan melihat keadaan di padang Arafah. Itu baru desakan manusia yang jumlahnya mungkin cuman berapa sih? 2 juta orang berdesak-desakan di tempat yang seperti itu. Dan itu pun nggak terjadi desak-desakan yang nampak sekali gitu. Paling pas sholat agak berdesak-desakan. Ini bagaimana dengan para malaikat yang turun ke bumi, kemudian mereka itu sampai berdesak-desakan dari banyaknya malaikat, malah tidur gitu ini. Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar ya, malah tidur di Lailatul Qadar. Malah sebagian orang nikah. Saya pernah tahu. Ada orang yang ya Allah ya nikah di 10 terakhir Ramadan. Nah Ustaz, cari fadilahnya Ustaz. Rasulmu itu dulu kan kalau sudah masuk 10 terakhir itu menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya dan mengikat sarungnya, kok malah mbok buka. Allah ya. Akhirnya semuanya hilang. Memang pahala, memang baik. Tetapi kan bukan begitu. Ajarannya justru Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail.
dengan banyak berdoa, dengan banyak berzikrullah, dengan khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun pada Lailatul Qadar itu dengan izin dari Tuhan, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, karena tidak ada seorang pun dari malaikat yang turun ke bumi kecuali dengan izin Tuhannya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, kata mereka. Kami tidak turun kecuali dengan perintah dan izin dari Tuhanmu. Kalau diperintah, diizinkan baru kami turun. Makanya nggak ada malaikat kok melaku-melaku, malaikat kok apa namanya makan angin, kata orang Melayu. Pusing-pusing jalan-jalan ke sana ke sini, nggak ada. Nggak ada. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka nggak sembarangan. Kalau mereka turun, maknanya memang ada sesuatu yang agung sekali dan besar sekali dengan turunnya para malaikat. Apalagi warruhu fiha, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tadi saya katakan bahwasanya ar-ruh adalah julukan untuk pimpinan para malaikat yang tertinggi kepercayaan Allah, meskipun semuanya dipercayai oleh Allah untuk sesuatu yang terbesar dalam wujud, yaitu apa? Menurunkan wahyu-wahyu Allah, di mana kehidupan itu akan jadi baik dengan wahyu tersebut. Makanya kemudian beliau karena menjadi kepercayaan untuk menurunkan wahyu dijuluki sebagai ar-ruh. Dan wahyu yang diturunkan oleh Allah lewat perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada para nabinya, termasuk nabi kita dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga dijuluki sebagai ar-ruh, juga dijuluki dan dinamai sebagai ar-ruh. Baik. Hidupnya jiwa-jiwa orang dan ruh-ruhnya mereka itu hanya dengan wahyu. Makanya Anda dapati orang-orang musyrik, orang-orang yang musyrik di antara kaum muslimin, Islamnya bercampur baur dengan kesyirikan, ataupun orang-orang yang kafir asli, ataupun orang-orang yang ragu dalam berislam, yaitu orang-orang munafik atau orang-orang fasik dan lain sebagainya, jiwanya itu goncang terus, jiwanya goncang. Dia nggak akan mampu untuk mendapatkan ketenangan jiwanya, karena bagaimanapun tenangnya jiwa setiap ciptaan itu hanya dengan kembali kepada Tuhannya, hanya dengan cara untuk kembali kepada Tuhannya. Jiwa ini akan bisa ditenangkan dengan itu. Dengan selainnya nggak bisa. Dunia dan seisinya nggak akan mampu untuk bisa menenangkan jiwa seseorang hamba. Baik. Makanya Al-Quran dijuluki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ruh. Begitu juga dengan Jibril alaihissalam yang menurunkan Al-Quran dan wahyu-wahyu yang lain juga dijuluki oleh Allah sebagai ruh, atau dinamai oleh Allah sebagai ar-ruh. Lailatul Qadar itu beserta malaikat Jibril, Loh, kenapa malaikat Jibril di sini disebut sendiri? Untuk pengagungan dan pemuliaan. Komandan itu kalau turun langsung ke lapangan, wah, komandan tertinggi loh ya. Itu sudah mesti urusan. Presiden, raja kalau turun langsung berbeda dengan kalau dia cuma mengutus utusan-utusan, delegasi-delegasi ataupun pasukan-pasukan yang diutus oleh komandan. Nggak sama dengan turunnya para pimpinan-pimpinan tertinggi. Lalu bagaimana dengan pimpinan para malaikat turun nengin di ini turun ke sini, ke dunia ini? Maka malam itu memang betul-betul spesial. Malam itu mendapat julukan dengan Al-Qadr, Lailatul Qadr. Malam yang penuh kemuliaan, penuh penghormatan dan luar biasa malam tersebut, karena turunnya para malaikat beserta Jibril alaihissalam dengan izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes sana turun,
sana turun ke dunia gitu ya. Wahai Jibril, bawa sana para malaikat untuk turun ke dunia. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu, dan setiap tahun itu terjadi dan berulang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, dari semua urusan. Dari semua urusan. Urusan apa? Segalanya. Pada Lailatul Qadar itu segala urusan ciptaan-ciptaan Allah ditetapkan olehnya. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari urusan-urusan ciptaan ini kecuali telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan penetapan-penetapannya nanti pada fase-fase tertentu, diantaranya adalah Lailatul Qadar. Ciptaan orang yang mau diciptakan atau ciptaan yang harus diciptakan, lahirnya orang, meninggalnya orang, rezeki-rezekinya orang dan ciptaan yang ada, karunia dan pemberian, hidayah, kesesatan dan lain sebagainya, semuanya ditetapkan oleh Allah di Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar agung sekali. Siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu, diharapkan bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan pula. Wallahu a'lam. Kemudian Allah menyebut di akhir ayatnya, salamun hiya. Lailatul Qadar penuh keselamatan, penuh kedamaian, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya fajar, maksud saya. Sampai terbitnya fajar, maksudnya fajar shadiq, waktu salat subuh. Dimulai dari awal malam, yaitu tenggelamnya matahari, dan berakhir sampai terbitnya fajar shadiq, berarti waktu subuh. Dan waktu subuh itu tidak masuk hitungan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah di sini dalam ayat ini menyebut hatta, artinya adalah hingga. Bukan menyebut dengan sebutan ila, sampai kepada, tapi hingga. Sebutannya di sini pakai kata-kata hingga. Sehingga subuh, waktu subuh pada malamnya, yang malam Lailatul Qadar itu sudah lepas dari Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadarnya sudah maksudnya subuh itu tidak masuk dalam hitungan Lailatul Qadar. Makanya kalau bangunnya subuh pada Lailatul Qadar, ya wis kelewatan, dia nggak mendapatkan kebaikan apapun pada malam Lailatul Qadar itu, kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah baginya di kesehariannya dia. Kalau dia tidak menghidupkannya dengan hal-hal yang baik, taat dan lain sebagainya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini hatta matla'il fajr? Menyebutkan batas akhir Lailatul Qadar itu dan tidak menyebutkan batas awalnya. Karena sudah mafhum ya. Kalau sudah disebut lailah, malam, nah kita semuanya sudah tahu. Tapi batas akhirnya malam itu mana, perlu untuk diterangkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, yaitu sampai terbitnya fajar. Sekali lagi, fajar pada malam Lailatul Qadar sudah bukan termasuk Lailatul Qadar. Isyaratnya juga bahwasanya penutupan segalanya itu adalah nilai dari hal tersebut. Penutupan kehidupan kita juga hakikat nilainya kita. Kalau kita mau tahu kita itu orang yang soleh atau naudzubillah tidak soleh, naudzubillah dari. Mudah-mudahan kita semuanya soleh, muslim, mukmin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan kita akan dinilai pada penutupan kehidupan kita. Makanya Nabi SAW menyebut innamal a'mal bil khawatim. Nilainya amal itu pada penutupannya, penutupannya. Dan untuk berburu penutupan yang baik itu, kemudian kita terus berusaha memperbaiki diri kita dan langgeng dengan kebaikan. Kalau kita berusaha langgeng dengan kebaikan, harapannya kita akan tertutup, kehidupan kita akan tertutup dengan kebaikan yang selalu kita lakukan. Niat-niat jujur kita akan disampaikan oleh Allah, upaya-upaya kita juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membiasakan diri dengan keimanan, dengan keislaman, dengan ketakwaan, dengan ibadah, mulai dari
bangun tidurnya dia sudah memulai dengan zikir, dengan ibadah, dengan ta'ah, dengan apa saja. Bangun tidur membaca doa, mau tidur juga berdoa. Bangun tidur interaksi dengan Allah lewat sholat, interaksi dengan Al-Quran lewat membacanya, baik membaca langsung maupun dalam sholat-sholatnya, di sholat qiyamul lail dan witirnya, ataupun di sholat subuhnya. Begitu juga terus selalu membiasakan diri dengan aturan-aturan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW sampai waktu tidurnya, dan seperti itu berulang-ulang dalam hidupnya. Tujuannya untuk membiasakan diri dengan berislam yang baik. Harapannya orang yang seperti ini akan wafat dalam keadaan muslim dan akan wafat dalam keadaan mukmin. Kalaupun pada saat wafatnya meninggal dunia dia momennya stroke, tidak bisa mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap dinilai sebagai orang yang wafat dengan husnal khatimah. Karena yang husnul khatimah itu yang langgeng dengan keislamannya, yang mukmin. Bukan hanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara jujur dari hatinya dan ikhlas, kalau itu sebagai penutupan kehidupannya, jelas kalau dia itu husnul khatimah. Kalau yang menutup kehidupannya dengan menyebut la ilaha illallah dengan ikhlas saja mendapatkan husnul khatimah, apalagi sepanjang hidupnya dia menyebut itu, mengatakan itu dan beramal dengan tuntutannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau sampai dia matinya tertutup mulutnya, terbungkam mulutnya, tidak mampu untuk mengatakan kata-kata itu, tetap dia akan mendapatkan husnul khatimah. Wallahu taala a'lam. Selagi dia jujur ya, selagi dia baik. Maka nilai sesuatu itu, suatu amal itu ada pada penutupannya. Di sini isyaratnya Allah Subhanahu wa taala menyebut salamun hiya hatta matla'il fajar. Penuh keselamatan, penuh kebaikan malam Lailatul Qadar itu hingga batas akhirnya, yaitu terbit fajar pada hari tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Saya kira cukup ini apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian tafsir pada petang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberkahi ilmu yang telah kita kaji bersama dan akan menjadi praktek-praktek amal saleh pada diri-diri kita, mengarahkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memperbaiki keadaan-keadaan kita, menjadikan kita semuanya dari sosok-sosok yang beriman kepada Allah, dari golongan sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah dan berislam dengan langgeng dan bertakwa kepada Allah dan wafat nantinya dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah menjauhkan dari kita semuanya takdir-takdir buruk, dari kita yang hadir maupun dari keluarga-keluarga kita maupun dari siapapun yang kita kenal dan kita sukai, dan dari golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kita takdir-takdir yang buruk dan menetapkan bagi kita takdir-takdir yang baik, dan memberikan kemampuan bagi kita untuk selalu berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sosok hamba-hamba mukmin sejati. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.